Setiap budaya pasti memiliki kisah mistis, namun, tidak lebih dari mitos semata. Tapi, apa yang terjadi jika mitos tersebut menjadi kenyataan dan bikin resah warga sekampung? Itulah yang terjadi di Thailand pada 2013, di sebuah desa yang bernama Tambon Ta Sawang. Seluruh penduduk desa ramai-ramai menggantungkan baju warna merah di depan rumahnya. Pada mulanya, banyak yang mengira jika hal tersebut dilakukan untuk keperluan kampanye politik. Ternyata, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengusir hantu. Yang lain dan tak bukan adalah Pema Emai. Pema Emai adalah sebuah kisah hantu perempuan Thailand yang begitu populer di negeri Gajah Putih. Menurut masyarakat setempat, cerita tersebut berdasarkan pada kisah nyata yang terjadi antara tahun 1851 hingga 1868. Aktivitas menggantung baju merah di halaman rumah bukan tanpa alasan. Pasalnya, ada 10 orang pria yang meninggal secara misterius pada Januari tahun 2013. Ke-10 pria tersebut meninggal dunia dalam kondisi yang tak biasa. Mereka rata-rata tengah tidur lalu berjalan tiba-tiba jatuh dan meninggal. Dokter di wilayah tersebut menilai para korban meninggal karena masalah pernapasan. Tak puas dengan keterangan dokter, warga desa tersebut lantas memanggil perantara arwah atau dukun. Kepada penduduk desa, dukun tersebut berkata, ada hantu janda atau Pema Emai. Atas saran dukun, warga desa diminta untuk menggantungkan baju merah di luar rumah untuk mengusir roh jahat. Ketakutan warga semakin bertambah ketika dukun menyebut, keluarga yang punya anak laki-laki lebih rentan didatangi hantu. Pada saat itu, rumor tentang kehadiran hantu janda menyebar hingga ke wilayah lain, seperti Compra dan Tatung. Salah seorang warga desa, yang berusia 61 tahun berkata, jujur aku tak terlalu percaya dengan cerita itu. Tapi apa salahnya jaga-jaga? Menurut tradisi, peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Raja Mongkut. Cerita tersebut berkisah tentang seorang wanita muda yang cantik bernama Nak, yang tinggal di tepi kanal Prahanong, dan suaminya yang ia cintai, Mak. Ketika Nak mengandung, Mak dikirim ke perang. Dalam beberapa versi cerita, perang tersebut melawan suku San. Sementara yang lainnya tidak dijelaskan secara spesifik, di mana ia terluka secara serius. Ketika ia dirawat di bagian tengah Bangkok, Nak dan anaknya meninggal pada saat kelahiran. Namun, ketika Mak kembali ke rumah, ia menemukan istri tercintanya dan anaknya sedang menunggunya. Para tetangga berusaha memperingatkannya bahwa ia tinggal dengan hantu yang telah meninggal. Tanpa sepengetahuan sang istri, Mak mulai curiga bahwa sang istri adalah sosok hantu. Rasa takut di dalam hati terus membayangi karena sang suami tak mau hidup bersama seorang hantu. Hingga akhirnya Mak melarikan diri ke kuil terdekat sehingga Nak tak dapat mengejarnya. Ketika Nak menyadari bahwa Mak telah melarikan diri, hal tersebut membuat dirinya sedih bukan main. Duka itu berubah menjadi kemarahan yang mengakibatkan Nak membunuh beberapa tetangganya. Karena tak mau berurusan dengan Nak, para tetangga menggunakan jasa pengusir setan. Pada akhirnya arwah Nak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples dan dibuang jauh-jauh. Selama bertahun-tahun desa ini hidup dengan damai. Namun seseorang secara tak sengaja membuka toples tersebut yang mengakibatkan arwahnya kembali. Kali ini seorang biksu bernama Somdech Toh mengambil alih kejadian ini dan memenjarakan arwah Nak. Ketika sang biksu meninggal, arwah Nak yang terkurung disimpan oleh anggota kerajaan untuk memastikan bahwa arwah Nak tak dapat berkeliaran kembali. Bahkan kisahnya diangkat ke dalam film bergenre horor komedi.